kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di hari Minggu ini kembali kita bersama-sama boleh bertemu, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan Saudara. Kalau kita telah berada di minggu ketiga di bulan Maret tahun 2025. Mari bersama naikkan syukur kita pada saat pagi hari ini, bahkan hari-hari kita. Seperti biasanya kita naikkan syukur dan pujian kita ke hadapan Tuhan karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya yang selalu menolong setiap kita, bahkan kita boleh berjalan, beraktivitas hingga siang. Sehingga pagi hari ini kita boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Sebuah kemurahan kalau kita boleh kembali bertemu satu dengan yang lainnya pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita datang ke hadapannya dengan doa dan ucapan syukur kita ke hadapannya. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa dan ucapan syukur kita bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang hadir. Kembali kami berdiri di hadapan-Mu, membawa diri kami. Kami naikkan syukur, pujian ke hadapan-Mu. Kami boleh ada karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk satu kali lagi kami boleh hidup, kami boleh beraktivitas. Terlebih kami boleh membawa diri kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Dan ajar kami hari demi hari, kami boleh terus menerus menaikkan syukur dan ucapan pujian kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu tidak ada satupun Allah yang sama seperti Engkau. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji dan Allah yang layak kami sembah. Pagi hari ini Bapa kami berdoa membawa doa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini maupun di Kapuk. Yang saat ini hadir di tempat ini maupun saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing. Mungkin karena belum bisa, karena berhalangan untuk hadir pada saat pagi hari ini. Namun kami yakin Tuhan Yesus, saat kami datang ke hadapan-Mu ada harapan, ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan setiap jemaat-Mu. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam keadaan yang lemah, berada di dalam pergumulan. Bapa kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada kekuatan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya, kami berharap, kami berlindung kepada Allah yang benar, kepada Allah yang tidak meninggalkan setiap kami. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa segala pergumulan kami pasti akan berlalu. Karena semuanya kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Berjalan bersama Tuhan membuat kami semakin kuat. Bapak kami juga berdoa bagi Bapak Gembala beserta ibu dan juga keluarga yang menggembalakan tempat ini. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan, semuanya boleh bawa kebaikan bagi setiap jemaat di tempat ini. Memberkati setiap jemaat di tempat ini. Bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Lewat setiap perbuatannya, lewat setiap aktivitas kegiatannya. Bapa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menguatkan senantiasa. Roh yang menyala-nyala ada bagi mereka. Sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Dan dengan cara yang Tuhan sukai. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan program kegiatan gereja. Setiap ibadah unit di gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu, pemuda remaja, ibadah raya, ibadah usia emas dan juga kaum wanita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
setiap pemimpin, pelayanan, pengurus yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan bagi setiap mereka. Roh yang menyala-nyala, sehingga setiap mereka boleh melayani dengan takut akan Engkau dan dengan motivasi yang benar. Terima kasih Bapak, setiap jemaat yang datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan, kami percaya juga setiap mereka boleh semakin mengenal Engkau, boleh mengetahui apa yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu pelayan, pemimpin, pengurus maupun jemaat-Mu yang hadir, mereka semakin dikuatkan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi daerah kami, dadap sekitarnya, Provinsi Banten, bahkan bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pemimpin yang sudah Tuhan percayakan memimpin negara kami, berikan hikmat, berikan kekuatan bagi setiap mereka. Terlebih lagi roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka boleh melakukan segala keputusannya, kebijakannya semua dialasi dengan takut akan Engkau. Kuatkan setiap mereka ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga Bapa, kami juga menyerahkan setiap ibadah yang diselenggarakan pada pagi hari ini di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap ibadah yang diselenggarakan juga beralaskan dengan takut akan Tuhan, semakin mendekat dengan Engkau. Setiap jemaat-Mu boleh melihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun berada boleh menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Setiap kami Tuhan jadikan terang dan teladan di tengah-tengah lingkungan Tuhan tempatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia, bahkan provinsi kami, Provinsi Banten ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya belas kasihan-Mu ada bagi bangsa ini. Kau begitu mengasihi bangsa ini, sama seperti kami mengasihi bangsa ini. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeri ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pelayan yang mengambil bagian Tuhan pada saat pagi hari ini, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat pagi hari ini, kami percaya Engkau menguduskan setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini bukan untuk kepentingan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biar nama Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini hari yang bersuka cita, di mana kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan, bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman kita saudara. Pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita atas kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Tidak berkesudahan kasih-Nya. Seluas langit dan sedalam samudra, itulah kasih Tuhan bagi setiap kita saudara. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Jalan kebenaran dan
Kami begitu percaya bahwa kasih setiamu menghidupkan setiap kami. Kesetiaanmu ada bagi setiap kami, sehingga kami boleh beraktivitas sehari-hari Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan inilah kami Tuhan, kami serahkan diri kami, segala pujian, segala syukur yang kami naikkan pagi hari ini. Semuanya hanya demi Engkau, semuanya hanya untuk meninggikan nama-Mu, Allah di atas segala Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang lebih lagi siap memuji nama Tuhan bersama katakan amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan setiap kita, haleluya. Pagi hari ini kita mau menaikkan satu pujian, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk kemuliaan namanya, haleluya. Bersuka
bisa katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dikatakan. Mari, ayo sekali lagi Bapak Ibu katakan hari ini. Katakan bersama dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, saudara. Haleluya. Mari angkat tangan bersama saudara. Mari. Sekarang bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan yang mempersatukan setiap kita di tempat ini. Sehingga kita boleh bersuka cita bersama-sama. Semua karena perbuatannya di dalam hidup kita. Mari naikkan syukur kita lebih lagi. Untuk segala hal yang kita terima. Untuk segala hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Semuanya Tuhan perbuat karena kemurahan-Nya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Indah
ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari bersama-sama serukan. Ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kasih setiamu ku bersyukur, setiamu tidak. Saya undang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Firman Tuhan saya serahkan hamba-Nya. Ku bersyukur Tuhan kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang sangat baik kepada kami.
Terima kasih untuk curahan Roh Kudus-Mu yang selalu ada bagi kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Di pagi hari Tuhan kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kami membawa hati kami. Dan kami saat ini Tuhan mau menyenangkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara banyak-banyak kepada kami Bapa, tilik hati kami dan ingatkan setiap kami, tegur kami. Untuk kami boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan penundukan dan ketaatan yang daripada Roh Kudus yang memampukan kedagingan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pengurapan-Mu sempurna atas setiap kami di tempat ini. Urapi setiap pendengaran kami Tuhan. Dan biarkanlah kami memiliki pendengaran seperti murid-murid-Mu yang dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Urapi hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa ini Bapak. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menajamkan juga, yang memberikan dan mengurapinya Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Umat kekasih-kekasih Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Keren. Saya terkagum dengan pekerjaan Tuhan di pagi hari. Luar biasa, Dadap ini semangat mencari Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Asik. Haleluya. Yes, harus dengan bersama Yesus supaya kita mampu melakukan yang extraordinary. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Serevina. Ini untuk yang kedua kalinya saya boleh diundang oleh Bapak dan Ibu Gembala serta berikut dengan seluruh tim jajaran yang ada dalam pengembalaan di tempat ini. Ya, saya tidak jauh-jauh, saya juga orang Tangerang Bapak Ibu. Saya dengan suami, kemarin suami beberapa minggu lalu bisa diizinkan Tuhan berkhotbah di sini. Dan gantian saya yang boleh, saya seorang gembala yang mengembalai di salah satu gereja GBI yang ada di Jakarta Timur. Jadi cukup besar bayar harganya, tinggal di Tangerang tapi pengembalaan Jakarta Timur. Haleluya. Jadi kalau pagi-pagi cari Tuhan, nah apalagi yang dekat-dekat harus lebih semangat dari saya. Amin. Iya. Saat ini saya boleh dibagikan oleh tema yang ada. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dan menundukkan setiap iman percaya kita. Kita mau baca di Pengkhotbah 5. Bapak Ibu, Pengkhotbah 5. Ayat 9, 10. Sampai dengan 13 dan nanti saya minta tolong untuk loncat ke 17, 18, 19. Haleluya. Pengkhotbah 5. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu boleh untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan. Dan kalau pagi-pagi biasanya supaya tidak mengantuk ya. Karena pasti masih banyak yang belum sarapan ini. 3, 2, 1 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan, orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. 17. Saya minta 17 ya. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang, ya yang 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. 19 yang terakhir. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu pesan yang sangat menohok buat kita semua.
Apalagi hari-hari ini luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan dengan, saya bukan membawa partai politik, tapi saya dibukakan dan saya banget bersyukur. Bahwa hari-hari ini kita banyak dibukain oleh Tuhan. Ya, baik yang korupsi dan segala macam. Itu semua sudah tercatat di firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat 1, ya, itu berbicara bagaimana pemerintahan saat ini yang banyak sekali, kalau dikatakan yaitu tipsani ya. Tipsani, bahkan juga ada juga yang bisa dikatakan ya penyelewengan yang ada. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan juga secara pribadi kita pun bisa tanpa kita sadarin dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Kita bisa tipsani diri kita sendiri. Dengan apa? Yaitu akar dari segala sesuatunya itu mencintai uang. Sedangkan saya percaya firman Tuhan mengajarkan kita sekali bahwa di mana hartamu berada di situ hatimu. Maksudnya apa? Kalau kita yang saat ini menggilai, mencintai apa yang dikatakan itu adalah UANG, yaitu uang. Luar biasa, gereja Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini. Ya, bahwa jangan pernah kita mendewakan, bahkan berhalakan, bahkan mungkin mencintai harta atau uang kita daripada kita mencintai Tuhan. Aminnya cuma berapa orang loh. Yang lainnya masih butuh cuan, Bu, masih hidup. Tuhan tahu kita masih butuh cuan. Tapi Tuhan lihat pondasi hatimu, apakah kau mengasihi Tuhan? Amin. Jangan terbalik. Ini ayat firman Tuhan yang susah-susah gampang untuk diberitakan bahkan dibagikan oleh hamba Tuhan. Saya khotbah begini bukan berarti gereja minta-minta uang. Tidak, tapi Tuhan ingatkan kita pondasikan apa yang Tuhan sekarang ini ingatkan. Bahwa segala sesuatu yang kita punya kita berikan kembali dan itu juga berasal daripada Tuhan. Apa yang ada saat ini Tuhan kasih tahu hikmat kok. Makanya ada juga yang di dalam firman Tuhan diajarkan mana benih, mana roti. Saya percaya di tempat ini pasti sudah Bapak Gembala ajarkan. Tapi terkadang kita tahan apa yang menjadi kepunyaannya Tuhan. Nah, di sini di firman Tuhan diajarkan dalam pengkhotbah bagaimana kita rahasia menikmati hidup. Makanya banyak anak Tuhan yang selalu bilang gini, Bu, terima kasih saya punya karunia. Karunia apa? Karunia menikmati. Saya enggak bilang itu salah, karunia menikmati. Tapi asalnya kita bisa menikmati dari mana dulu? Amin. Amin. Ada perumpamaan satu cerita. Ini kisah nyata. 2 jemaat kanan kiri. Pada saat hamba Tuhan dari luar negeri berdoa. Saya ingin mendoakan siapa yang mau mendapatkan karunia menikmati. Wah, semua angkat tangan. Siapa saat ini yang mau mendapatkan karunia memberi? Cuman berapa orang yang mengangkat tangan? Maka jadilah sesuai imanmu. Tidak lama 10-15 tahun kemudian. Yang berdoa si bapak ini dalam meminta karunia menikmati dan minta impartasi dalam dia mengangkat tangan untuk apa? Bisa merasakan karunia menikmati dalam hidupnya. Berjumpalah dengan si bapak yang satu lagi yang apa? Dia mengangkat tangan dengan meminta karunia memberi. Berjumpa di satu tengkolan. Kalau orang Batak bilang tengkolan lah itu ya, pinggir jalan maksudnya. Iya, ada banyak Batak sini, ada beberapa kali ya. Iya, mantap. Oras itu. Oras. Jadi kalau di pengkolan itu kata orang Medan itu bilang di pinggir jalan. Wah, ketemu sama si orang yang minta karunia menikmati. Di pinggir jalan dia bawa buntelan. Ketemu sama yang pada saat dia berdoa karunia memberi. Turun dia dari mobil dengan alarmnya. Titwit. Dari Mercy. Turun dia.
Dia jumpalah dengan si yang minta karunia menikmati. Bah, sama-sama orang Medan orang itu. Ku bilang lah ya, lo gak Medan lah ya. Kau yang waktu gereja sama aku itu kan, yang di samping. Iya Pak. Wah, apa kabar? Baik Pak, luar biasa. Bagaimana perjalanan imanmu dan hidupmu bersama dengan Tuhan? Ya seperti ini Pak. Aku ingat kau pernah meminta waktu itu dan kau mengangkat tangan waktu kau meminta karunia menikmati. Betul Pak. Ceritalah dulu selama 10-15 tahun apa yang kau dapatkan berjalan bersama dengan Tuhan. Aku hanya bisa begini Pak. Tapi aku tidak bisa begini. Pada saat aku mau begini hatiku berat. Aku merasa apa yang aku berikan untuk begini, itu semua kepunyaanku. Aku lupa dengan si sumber yang memberi itu kepadaku. Jadi aku hanya menjadi seorang minta-minta saat ini. Wow. Kalau Bapak bagaimana? 10-15 tahun. Tuhan uji saya luar biasa kata si Bapak ini. Kenapa Pak? Hari pertama saya bekerja, saya harus bantu ponakan saya. Tapi saya diingatkan Roh Kudus, kau pernah meminta karunia memberi, maka berilah. Ku bantu. Setelah saya bekerja, saya naik jabatan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bapak gembala saya sakit. Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan? Berkati setiap orang-orang kudus, imam-imamnya Tuhan. Aku berikan apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin tidak banyak. Setiap kali Tuhan kasih saya bonus. Tuhan ajarkan saya dengan mungkin awal berat hati. Tapi Tuhan kasih saya karunia sehingga saya dimampukan untuk memberi. Dan inilah yang saya dapat. Suatu ketika saya mendapatkan tawaran menjadi komisaris dalam satu perusahaan. Ini kisah nyata Bapak Ibu cerita ini. Karena saya tahu pada saat itu Tuhan berkata, tuaian itu aku yang punya. Pada saat kau menabur, kau tidak akan pernah berkekurangan. Pada saat kau memberi, kau tidak akan pernah untuk tidak diberi. Karena aku bukan Allah yang berhutang. Dia menangis Bapak Ibu. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Di pinggir jalan dia menangis, ampuni aku Tuhan. Aku pikir dengan aku meminta karunia menikmati. Sampai aku tua, aku tidak akan susah. Jadi jangan salah untuk mengartikan karunia menikmati hidup. Kunci salah satunya adalah bagaimana Tuhan mempercayai kita. Dengan apa yang kita punya, itu kita tanyakan kembali kepada Tuhan. Oke, Tuhan juga gak kejam Bapak Ibu. Enggak kejam, Tuhan kita enggak buta. Tuhan kita enggak pernah ngajarkan, selosorin semuanya, enggak. Tapi Tuhan lihat uji hati kita. Apakah engkau mengasihiku? Makanya ada kata lagu apa? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dia katakan di refnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Bagaimana Daud merenungkan setiap perkataan Tuhan pada saat dia bermazmur. Pada saat Tuhan berbicara saat ini kepada kita dalam firman ini. Renungkan dan lakukan. Dan katakan Tuhan kasih aku karunia untuk memberi. Karena yang memampukan itu Roh Kudus. Bukan karena kuat hebat kita. Makanya sorry ya, saya bilang terus terang. Kalau orang Batak langsung aja lah. Orang kaya makin pelit banyak. Karena kita tahu yang melakukan itu bukan dirinya. Dia gak meminta Roh Kudus untuk memiliki roh dalam karunia memberi. Minta sama Tuhan. Jangan cuma minta karunia menikmati hidup. Tuhan kasih. Tapi dari kau kecil sampai kau tua, kau makan baboy terus, makan samcan terus, yang ada rumah sakit penuh. Karena yang kau minta karunia menikmati.
ujung-ujungnya kita diajarkan untuk tamak, Bapak Ibu. Dan dunia ini juga ngajarkan kita kok karunia menikmati, tapi dengan cara yang salah. Ya, nah yang awal boleh yang awal. Dalam catatan saya merenungkan Tuhan, apa yang mau kau sampaikan kepada kami. Di dalam catatan saya di sini kita boleh sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini pengkhotbah langsung dia. Ya, dia nggak ada, dalam arti kata dia nggak ada arah. Bukan nggak ada arah untuk semata-mata tercatat tertulis firman, tapi dia punya arah. Bagaimana kita diajar untuk bertanggung jawab di dalam setiap perbuatan kita. Di dalam setiap pemberian kita. Di dalam setiap kita bekerja dalam sehari-hari. Tadi kita sudah baca. Orang yang cinta uang itu tidak bisa nikmatin tidurnya. Sorry saya bilang. Banyak saya ketemu. Mungkin Pak Gembala, Bu Gembala juga. Kalau sudah diminta untuk mendoakan orang yang sudah sekarat tapi milioner. Banyak, dia tidak bisa nikmati hidupnya. Karena kenapa? Dia tidak lebih dulu meminta karunia untuk memberi. Makanya terjadilah belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip. Yang ngambil siapa? Setan. Sakit penyakit, ketamakan. Karena tidak menjaga pola hidup, pola pikir dan perbuatan kita. Bu, jadi nggak boleh dong kerja keras? Boleh. Tapi ingat, kau kerja keras berlandaskan untuk apa dan kenapa? Kalau untuk memperkaya diri sendiri, percayalah kau tidak akan pernah bisa menikmatinya 100%. Pasti ada hal-hal yang dapat merugikanmu, bahkan menjatuhkanmu. Karena setan tidak akan pernah mengizinkan bahkan melihat kita hidup diberkati dengan luar biasa dengan hati sukacita dan damai sejahtera. Ya, tipu muslihatnya dibikin di luar bagus supaya kita meninggalkan Tuhan. Makanya banyak orang yang kerja keras sampai gak punya waktu untuk Tuhan. Yang dagang boleh dagang, tapi saatnya cari Tuhan dulu. Baru kembali kepada usahamu. Karena kita perlu Tuhan, amin. Jangan langsung pikir kalau gue 2 jam ke gereja, terus gue ikut pelayanan, gue udah kerugian berapa tuh. Wah, gue gak percaya sama anak buah gue. Nanti kalau gue tinggal gimana? Atau mungkin yang masih kerja, yang masih dapat gaji. Wah, kalau bisa hari Minggu gue kerja deh, lumayan dapat bonus. Bonus dari segala bonus adalah kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Itu makanya Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Karena itu karunia salah satunya apa? Dari kasih karunia, kita dimampukan untuk memberi. Kita dimampukan untuk bertanggung jawab dalam apa yang kita punya. Apabila Allah mengizinkan kita menikmati pekerjaan kita dan memperoleh dengan cara jujur, lebih daripada yang kita butuhkan, kita harus memiliki pemikiran bahwa apa yang kita miliki sebagai karunia Allah. Untuk dipakai, menolong orang lain, sesama dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Beri taburanmu di tanah yang subur. Di mana Roh Kudus arahkan, beri yang terbaik. Amin. Tuhan ingatkan di sini Bapak Ibu. Jangan cuma karena keinginan kita, ego kita, selfish kita, oh buat saya yang terbaik, buat orang yang itu aja. Oh, kalau buat makan kita bisa cari yang mewah, tapi kalau buat persembahan udah receh aja. Kita gak hormatin Tuhan itu. Katanya kita mengasihi Tuhan. Itu gak seberapa buat Tuhan, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Ya. Dan di sini dikatakan lagi bahwa tadi kita baca sama-sama. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat 10. Semakin kita banyak dapat uang, percayalah. Semakin semut datang kepada kita. Betul? Itu namanya ada gula, ada semut.
Apalagi kalau kau orang hebat. Oh, semua ngaku saudaramu. Oh, kalau apalagi Batak banyak kali itu begitu. Oh, itu tulangku itu. Apalaon, dekat kali itu pokoknya. Dari opung ke opungnya ya udah dianggap saudara. Karena orang hebat. Coba kalau susah. Kok minta sama aku? Emang berapa tulangmu? Tulang yang lain lah minta. Tante-tante yang lain lah, jangan sama aku. Kakakmu kan gak cuma saya. Minta kakakmu yang lain. Suka gitu. Tapi kita ngabisin untuk hal-hal yang gak worth it. Ibu-ibu, siapa yang banyak keranjangnya di online? Bapak-bapak langsung kena loh. Hari ini kemerdekaanmu bapak-bapak. Wah, itu aku ini hatinya yang dari keluar ya langsung. Ini bukan kata saya loh, kata firman loh. Ya, jadi tatapannya tolong ibu-ibu jangan tatapan yang sinis tapi tatapan kasih. Ini bukan saya karena banyak yang mau ngabisin katanya. Salah satunya adalah belanja online. Gue gak sebut merek, nanti gak di endorse gue yang rugi. Hati-hati. Bu, yang kecil-kecil aja, butuh gak? Kadang kita perempuan gitu ya, pita rambut bisa 5 loh. Dipakai gak? Enggak. Dipajang doang. Alasannya buat aku. Kan udah kemarin Mi, buat anak. Lagi, buat si kakak. Lagi, iya, buat si adik yang kecil. Totalnya gak dikasih sama mereka, disimpan aja. Kebuang gak? Kebuang. Terus ada lagi udah punya kebaya biru. Enggak yang pink belum Pi. Itu kan udah kemarin pink. Enggak itu pink pucia, ini pink muda. Beli lagi yang pink. Udah kemarin pink pucia, pink muda, ini yang pucat-pucat. Salem. Banyak kali pinknya. Dipakai enggak? Enggak. Begitu datang ke pesta, pakai yang lain. Kayak mana kau udah beli 5 warna enggak? Kau pakai 5 warna itu? Enggak. Pakai yang mana? Yang lama. Agak lain istriku katanya. Ini pengalaman pribadi soalnya. Hati-hati. Saya bertobat dari situ. Yuk Bu, ibu-ibu sama-sama bertobat kita amin. Yang amin cuma 3 orang. Yang lain masih mikir Bu, masih suka aku online soalnya apalagi kalau ada flash sale. Wih, flash sale semakin ke depan. Ma, belilah dulu sepatuku nanti, tunggu mama ada duit. Tentunya dia udah beli yang lain. Siapa yang begitu? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku? Luar biasa, ini keren pengkhotbah. Dia ingetin kita semua. Dan dikatakan lagi enaknya tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun makan banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Makanya jangan cari uang sekeras-keras dan sekencang-kencangnya. Tidur itu lebih penting untuk kesehatan. Baru 1 orang yang amin, yang lain cuan lah Bu lebih penting. Cuan kalau masuknya ke rumah sakit yang enak siapa? Rumah sakit, kau perkaya rumah sakit itu. Amin lagi, astaga piloh. Iya kan? Yang kaya makin kaya, diperas tenaga kita. Alasannya demi usaha bersama. Tapi yang boten-boten aja kita juga perlu waktu istirahat. Hari Sabat, hari Minggu di mana hari itu khusus kita untuk Tuhan. Jangan rakus lah. Atau diselang-seling. Gak enak sama Pak Gembala, Bu Gembala sudah di WA, sudah dicari-cari. Jadi minggu pertama perjamuan aku pasti gereja. Minggu kedua aku kerja. Minggu ketiga aku kerja. Minggu keempat aku gereja. Atau ada yang demi arisan dia gak ke gereja. Masih ada yang begitu di sini? Gak ada yang ngaku? Jangan bolong-bolong karena Tuhan memberkati kita gak pernah bolong-bolong. Amin. Selalu on time. Dia gak pernah terlambat dan dia gak terlalu cepat. Tapi selalu tepat pada waktunya. Makanya berikan waktumu yang tepat, cepat.
untuk Tuhan. Di sini lagi dikatakan apa? Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Makanya sekarang banyak orang stres, banyak orang mati karena penipuan, kecelakaan yang dia buat sendiri. Banyak tuh yang kita kenal main trading, main saham. Saya baca lagi di Instagram baru meninggal tuh salah satu pengusaha terkenal di Bandung. Karena tertipu dengan apa? Salah satu bank katanya. 30M. Istrinya, anaknya sudah bilang jangan dipikirin, tapi dia pikirkan. Meninggal dengan sia-sia. Karena kecelakaan yang dia buat sendiri. Terlalu mencintai uang itu. Dia mau coba untuk supaya dapat lebih lagi. Dia putar lagi, dia invest lagi ke hal yang salah. Orang gak ngerti, dunia gak ngerti. Salah satu kunci kesuksesan yang iblis selalu mau curi apa? Pada saat jemaat Tuhan otaknya dicuci, gak usah beri ke gereja, gak usah beri buat pekerjaan Tuhan, gak usah beri buat kerajaan Allah. Itu salah satu pekerjaan setan, karena firman Tuhan sudah tercatat. Berilah maka engkau akan diberi. Satu takaran itu di Lukas. Nanti kita sama-sama baca. Setan mau ambil itu akhir-akhir ini, makanya tidak sedikit pengajaran-pengajaran simpang siur. Nggak usah lah. Gereja tidak perlu perpuluhan, gereja tidak perlu persembahan. Justru Tuhan tajamkan dari situ. Tuhan mau lihat kita seberapa kita mengasihi dia. Ini fasilitator yang Tuhan berikan sebagai apa? Salah satu fasilitator alat bagaimana kita boleh berjumpa dengan Tuhan di situ. Menyembah Tuhan, menemui Tuhan di rumahnya. Amin. Saya percaya gak ada di sini, semuanya oke, keren semua buat Tuhan. Amin. Ya, jangan makan sendiri, jangan rakus sendiri. Sampaikan sama Tuhan saat ini, Tuhan koreksi hati saya. Kasih saya hati karunia untuk memberi. Kalau ada yang salah dalam hati saya dan penerimaan pikiran saya, bongkar Roh Kudus. Berikan kekuatan firman-Mu untuk saya boleh melakukannya. Jangan lakukan yang sia-sia. Itu tadi yang saya bilang, kita kadang kalau belanja gila-gilaan. Kalau keluar negeri pun gila-gilaan. Tapi kalau untuk Tuhan, tetot. Selalu angka yang paling belakang dikasih. Sedangkan Tuhan selalu mengkedepankan kita. Kadang kita selfishnya di situ. Saya kalau kasih persembahan kecil saya tertuduh Bapak Ibu. Tapi kalau itu yang kita punya, Tuhan gak masalah dengan nominal. Tapi Tuhan mau lihat hatimu. Apakah itu hati bentuk dari kasihmu untuk Tuhan? Tuhan mau lihat seberapa dalam kita mau mengasihi Tuhan dengan buah daripada ketaatan. Di sini saya bacakan lagi. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Bapak mamanya cari mati-matian. Untuk anaknya enggak ada. Karena apa? Rakus. Mau menggandakan, kirain mau dapat banyak, ternyata tidak. Memilih orang yang salah, yang tidak dapat dipercaya. Mentang-mentang saudara, kirain bisa dipercaya, ternyata tidak. Makanya perlu mendekat kepada Tuhan supaya mendapatkan hikmat dan tuntunan. Jangan jauh dari Tuhan, justru semakin besar bisnismu, semakin kau kuat untuk intim dengan Tuhan. Jangan semakin besar usahamu, semakin kau menjauh dari Tuhan. Habislah kemalangan itu.
Kita sudah baca tadi. Kalau Tuhan percayakan lebih, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Kalau masih mungkin ukuran sukses di antara kita berbeda. Tapi kunci kesuksesan yang ada, boleh khotbah saya? Kunci kesuksesan yang ada. Kenapa kita tidak pegang kunci itu? Ya, nih lawan katanya ini. Kita tidak bisa terima kunci kesuksesan karena kita mikirin diri sendiri. Ya, kita apa di situ? Kita nggak bisa memiliki iman percaya yang teguh. Mau memberi tapi udah takut duluan. Takutnya apa? Gua aja masih kurang. Kurang dalam takaranmu. Beda dengan takaran Tuhan. Kalau Tuhan bilang beri nak. Tapi Tuhan saya masih kekurangan Tuhan. Saya masih belum cukup Tuhan. Bukan nominal yang Tuhan lihat. Tapi pada saat Tuhan lihat hatimu memberi, maka bergeraklah hati Tuhan itu. Surga itu terbuka Bapak Ibu. Tapi kita suka memiliki rasa takut. Sebelum memberi kita udah takut. Jangan-jangan saya khotbah begini Bapak Ibu udah takut. Waduh, ada pesan-pesan sponsorin. Tidak ada. Nggak suka sama saya terserah. Tapi saya bicara bagaimana kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena bagaimana lagi sekarang kita ini harus memiliki iman yang kuat. Taati firman itu. Dekat kepada Tuhan itu. Intim kepada Dia. Maka Tuhan katakan apa? Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Dia yang akan pikul kuk kita. Amin. Segala kuk yang ada. Dan di sini dibilang apa lagi? Selanjutnya, tidak memperdalam yang ada, akar yang ada dalam iman perbuatan kita, yaitu dengan apa? Kita jangan tahan apa yang harus kita beri. Tabur. Minggu lalu saya bilang memberi dengan menabur berbeda. Menabur kita mendapat tuaian, makanya harus di tempat yang subur, alias yang tepat. Yang diarahkan oleh Tuhan. Ya. Jangan juga temen lu lagi mabuk, lu bayarin, katanya nabur. Itu bukan nabur bos. Hati-hati, beda. Kalaupun kau mau memberi, jangan kau harapkan untuk kembali. Ikhlas, Tuhan mau lihat terkadang keikhlasan kita, ketulusan kita. Jangan harap kembali. Tapi juga jangan diungkit-ungkit. Anak manusia gitu. Oh anaknya aku yang sekolahkan itu dari SD sampai kuliah. Udah jadi dia tapi gak lupa dia sama saya. Jangan. Kita beri dia, kita tolong dia. Karena itu semua punya Tuhan. Amin. Jangan harapkan kembali. Kalaupun dia mengingat kita, puji Tuhan. Haleluya 12 kali. Berarti iman dia benar-benar kepada Tuhan. Tapi jangan marah. Jangan dendam. Jangan ungkit-ungkit. Amin. Mama. Halo. Halo. Mak suka gitu 20 tahun yang lalu aja dibahas. Kenapa sih mami gak percaya kalau papi yang pegang uang? Papi tahu gak waktu papi pacaran dulu? Ingat gak? 18 tahun yang lalu. Hah? 18 tahun yang lalu. Papi kan bilang waktu itu pertama kali, ini kencan yang kedua. Kita makan di restoran, papi bilang pakai duit saya. Terus papi bayar gak? Enggak sih. Enggak udah, aku gak percaya lagi sama kamu. Mak kalkulatornya kuat loh. Betul gak mama? Betul gak mama? Aku udah ngomong jujur aja gak apa-apa, biar didengar suami gak apa-apa. Kalau perlu di kupingnya betul gitu. Bapak-bapak juga ngelipatnya kenceng bu. Kalau kita makin pelit bu, ntar ada di lipatan-lipatan dompet. Lipatan kos kaki. Kalau ditanya kenapa? Bini gue, poltop polisi Toba. Senggol bacok. Jadi gue simpennya baik-baik.
Apalagi kalau dia udah simpen di dashboard Bu, dashboard mobil Bu. Kasih kuncian nih. Bisa aja. Makanya ibu-ibu jangan pelit. Amin. Aminnya cuma satu orang. Nggak ikhlas nih. Pak Gembala salah undang pengkhotbah nih. Emak-emak yang diserang nih. Jangan pelit. Karena salah satunya kita nggak bisa nikmati kesuksesan itu karena pelit, tamak, masa bodoh. Udah tahu perlu ditolong, perlu dibantu, perlu diberi, kita tutup mata. Bu, berkati rumah Tuhan itu salah satu kunci kesuksesan. Itu bukan untuk Pak Gembala, Bu Gembala, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Di situ kunci kesuksesan kita. Amin. Ayat terakhir dari saya. Tolong buka Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi jangan pernah kau berharap kau kasih setengah dalam setiap pemberian dan taburanmu. Kau mengharap 3 dan 4. Kalau perlu ini semua buat kita. No. Tuhan ngajarkan iman itu juga perlu kedisiplinan. Supaya kita jangan tamak. Yang kedua, berilah maka engkau diberi. Itu dipadatkan setiap ukuran yang kita pakai. Kalau kita benar-benar mau dipakai menjadi alatnya Tuhan dalam karunia memberi. Mau digoncangkan, dipadatkan, ya itu sampai keribaan kita. Kita tidak akan pernah yang namanya apa? Mengalami kerugian dan kekurangan. No. Maya jangan sia-siakan pemberianmu dan taburanmu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi berilah di mana Tuhan mengarahkanmu. Terutama di dalam pekerjaan Tuhan. Terutama di dalam apa? Memperluas kerajaan Allah. Disitulah salah satu kunci. Tuhan mau lihat kita. Amin. Amin. Mari kita renungkan dengan kita memuji Tuhan. Saya mengundang, mengajak para pemuji Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Dan kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Biar kami mampu melakukannya Tuhan. Kami tahu memberi itu tidak mudah bagi daging kami, pikiran kami. Tapi dari memberi Kau mengajarkan kami untuk kami memiliki kerelaan hati. Ketulusan, bahkan kami boleh Kau uji seberapa besar kami mengasihi Tuhan. Mampukan kami ya Abah. Terkadang kami tidak sadar apa yang kami punya semua itu kepunyaan-Mu. Semua itu berasal dari-Mu. Biar di tahun yang baru ini, Kau berikan kami semua karunia untuk memberi. Roh itu, kemampuan itu, bukan hanya sekedar kerinduan, tapi boleh kami lakukan dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapak. Untuk teguran, untuk peringatan yang Tuhan berikan hari ini kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Yang masih bersusah-susah hati. Yang masih menahan-nahan apa yang harus kami tabur. Ampuni kami Bapak. Buat kami semakin mengerti. Bicara kepada kami. Di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Aku mengasihi Engkau.
dengan segenap hatiku. Thank you Tuhan. Aku mengasihi, yes, Engkau Yesus. yes Lord, dengan segenap jiwa. Katakan kepada dia, aku mengasihimu. I love you Lord. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatiku. Bicara sama Tuhan Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama kita nyatakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Kami tahu, kami sadar segala yang kami punya adalah kepunyaan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang memberikan hikmat tuntunan. Biar Engkau Tuhan yang mengarahkan setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami tidak mencintai uang. Untuk kami tidak menghalalkan itu. Tetapi kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dengan titah-titah dan perintah-Mu. Untuk kami bisa lakukan ya Bapa. Bawa hati kami, bentuk kami Bapa. Kami percaya Kau Bapa yang tidak pernah membuat kami berkekurangan. Kau Bapa yang tidak pernah membuat kami untuk binasa. Tapi Kau Bapa yang selalu memberkati kami. Kau Bapa yang selalu memelihara kami. Kau Bapa yang selalu mengerti setiap kami. Hanya saja hati kami tidak penuh kami berikan kepadamu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Terus ingatkan kami Bapa. Dengan kasih-Mu. Dengan firman-Mu. Hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa secara khusus bagi tempat ini, gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau pakai gereja ini dalam kerajaan Allah untuk menggenapi setiap yang Tuhan mau kerjakan. Depan, belakang, kanan, kiri, utara, timur, barat, selatan sekalipun Tuhan. Kau jamah, Kau berkati di dalam nama Yesus. Sehingga jiwa-jiwa yang ada, bahkan yang boleh menetap, Tuhan boleh berkati lebih lagi. Buat semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terus berikan roh yang haus akan Tuhan dan kebenaran. Bagi gereja-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan terlebih Bapa dan Ibu Gembala di tempat ini. Kau pakai mereka Tuhan dan Kau mengerti suami dan istri di masa tua mereka. Tuhan terus biarlah dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan melimpah atas mereka. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan apapun saat ini Tuhan, bahkan dimanapun hamba-Mu melakukan pelayanan pengutusan yang dari Tuhan. Pengurapan api Tuhan melimpah dan sempurna atas mereka. Di dalam nama Yesus. Gereja-Mu yang ada Tuhan, yang Tuhan percayakan Bapa, Engkau yang melengkapi dan mencukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkenan bagi gereja ini. Terus buat semakin bertumbuh, buat semakin lebih lagi. Sehingga jiwa-jiwa banyak mengalami Tuhan. Jiwa-jiwa banyak datang berjumpai Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati setiap pemuridan-pemuridan yang ada. Para wanita, para pria, sekolah minggu, pemuda Tuhan berkati mereka. Terus berikan kesatuan hati, unity yang ada. Juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian.
para pastoral yang ada, tim praise and worship, para worship leaders, para singers, para imam-imam musik. Tuhan berkati mereka Bapa. Urapi Tuhan dalam talenta, skill yang Tuhan berikan atas mereka. Biar Tuhan dengan kesatuan hati, pada saat menyembah Tuhan, hadirat-Mu selalu ada bagi gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan demi pekerjaan seluruh anak-anak Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Berkati keluarga mereka Bapa. Di dalam nama Yesus. Berkati seluruh tim multimedia. Seluruh Tuhan yang mengambil bagian. Para pendoa. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Nyata kuasa-Mu atas anak-anak-Mu. Atas hamba-hamba-Mu. Terus Tuhan pimpin, tuntun, sertai, limpahkan api Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terlebih kami rindukan, kami memberkati seluruh jemaat yang ada. Keluarga demi keluarga, suami dan istri, anak-anak biar terus bergandengan tangan. Biar terus Kau berikan hati yang setia, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah kepada Tuhan. Terus taruh kepada mereka, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Bekerja dan berbicaralah Bapa, sehingga mereka mengalami pribadi dengan pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami dan mendewasakan kami. Terus tajamkan setiap kami. Buat terus kami mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus. Hamba telah selesai. Biar Roh Kudus yang terus berkarya atas hidup kami. Yang memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. What Inside Smart Hair? Shalom Jemaat Tuhan, pada episode kali ini kita akan mengadakan wish battle antara tim Smart dan tim X. Oke, sebelum dimulainya permainan ada beberapa aturan yang harus jelasin nih. Yang pertama, saat ingin menjawab harus membunyikan alat yang diberikannya terlebih dahulu. Yang kedua, setiap tim memiliki perwakilan untuk menjawab dan waktu menjawab 5 detik. Apabila tidak menjawab atau salah, maka giliran untuk menjawab akan dialihkan ke tim yang lain. Yang ketiga, peserta boleh menjawab pertanyaan yang diberikan jika juri sudah selesai membacakan pertanyaan. Oke, udah paham ya? Oke, kita masuk ke permainan yang pertama ya. Oke, ini nih saya jelasin dulu ya, ini salah satu contoh aja. Ini kan ada gambar apel, sama ini ada gambar korek yang padam. Jadi A dicoret, kalau dicoret A, terus ada padam, jadi A dicoret jadi padam. Itu padam. Lilin. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Kayu. Oke, tim Smart. Yusuf. Oke, benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Silas. Oke, full point buat tim X. Oke, masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Oke, tim X. Delila. Oke, full point buat tim X. Pertanyaan selanjutnya ya. Taruh di mana? Nggak kelihatan. Itu makan. Argus. Siapa? Argus. Salah. Salah gua. Satu lagi. Kitab sebelum. Matius. Oke. Salah gua kitab sebelum.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau bantuan dokumen pengembangan gereja dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera. Doa Rabu malam setiap hari Rabu pukul 8 malam. Penyesuaian iuran IKASI menjadi 5.000 per bulan. Untuk info seputar IKASI dapat menghubungi Ibu Nami. Ibadah WB hari Kamis 20 Maret pukul 7 malam. Pembicara oleh PDP Arif Setiawan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu ingin melayani sebagai kakak sekolah minggu, dapat menghubungi Kak Arif di nomor yang tertera. Kita pinter banget tuh kan, bener. Salah kita. Mana Kita ya? pinter aja juga. Wah. Gue aja cuma jemput. Wah, nggak bisa. Oke, untuk poin sementara tim X dengan 30 poin dan tim Smart untuk 70 poin. Oke, kita masuk permainan yang kedua ya. Nah, di permainan kedua nih ada beberapa pertanyaan yang poinnya beda nih. Jadi setiap pertanyaan yang mau dimulai saya bakal kasih tahu ini poinnya ada berapa, poin berapa. Oke. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Ini tuh nilainya 10 poin. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh Alkitab yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan seekor singa? Daniel. Oke, 10 poin untuk tim X. Untuk pertanyaan yang kedua, apa nama kota tempat Yesus dilahirkan? Bethlehem. Bethlehem. Oke, 10 poin untuk tim X. Oke, pertanyaan yang ketiga, siapakah nama istri Adam? Hawa. Oke, 10 poin. Saya kira ada yang mana ya? Oke, untuk pertanyaan yang keempat ini tuh nilainya 15 poin nih. Jauh. Oke, 15 poin. Pertanyaan yang keempat. Ya, puji nama Tuhan. Untuk video lengkapnya bisa disaksikan di YouTube IFC Vitara ya, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta selama sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Muda Serafina Silayen. Tuhan berkati lebih lagi pelayanan pekerjaan dan keluarganya. Amin. Selanjutnya, ya jadwal asyir untuk minggu depan. Ibadah pagi akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Yosep. Ibadah sore dilayani oleh Ibu Wijiastuti dan Ibu Chang Martini. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di bidang asyir dapat menghubungi Bapak Suryanto atau PDP Sony. Selanjutnya, pencarian dana retret untuk X Generation tahun ini 2025 nanti di stand di depan akan menjual beberapa makanan yaitu sebagai berikut. Ada siomay 25.000, centai manis isi 3 15.000, coconut dessert 20.000, talam ubi isi 3 15.000, gabin tape isi 2 15.000, ada juga donat gula isi 2 15.000 rupiah. Nanti boleh mampir di depan saudara-saudari. Selanjutnya, dukung dalam doa untuk Ibu Gembala, Bapak Dedi, Bapak Li Oksoy, Ibu Sinta, dan Ibu Livung agar Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saudara. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ku berikan syukur. Kau jadikan
sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari jemaat Tuhan, angkat amplop-amplop persembahan di tangan kanan ke atas dan kita mau berdoa. Terima kasih buat karyamu sepanjang pagi hari ini Bapa, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita yang baru bagi kami dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami, terlebih hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat firman Tuhan. Roh Kudus akan pakai lebih dasar lagi dengan pewahyuan, pengurapan yang baru untuk hamba-Mu dalam melayani kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun hamba-Mu melayani, selalu melakukan apa yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Ibu Gembala, pulihkan kesembuhannya supaya dia boleh senantiasa sehat dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Lioksoy, kami berdoa buat Bapak Dedi, kami berdoa buat Ibu Sinta, kami berdoa buat Ibu Livung. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan mereka sehingga mereka boleh pulih dan sembuh, mereka boleh bangkit dari tempat tidurnya dan mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, mungkin masih ada yang lain yang kami tidak tahu, mari tangan-Mu akan berkarya Bapak dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bersukacita untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilainya, ini yang dapat kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Persembahan kolektif, persembahan dari diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat, mari tangan-Mu akan berkarya dalam hidup mereka Bapa sepanjang hari-hari ke depan. Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus memberkati, bahkan Engkau telah berjanji Engkau akan membuat mereka selalu berhasil. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan maupun jemaat-Mu Bapa ke hari-hari yang ke depan. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah mencarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.